Saya diberi judul subuh ini, ayam mati di lumbung padi. Sepanjang saya ceramah baru inilah judul yang aneh. Ayam mati di lumbung padi. Jangan seperti ayam mati di lumbung padi. Itu pepatah orang Indonesia. Lumbung padi itu kalau pergi nanti ke Sumatera Barat, ada rumah seperti rumah adat di depan rumah, rangking namanya, itu tempat menyimpan padi. Supaya apa? Supaya nanti di musim paceklik, musim kemarau, sawah tidak tumbuh hijau, tidak terjadi kelaparan. Di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan di Papua juga begitu tabiat orang Indonesia. Memang dia punya persiapan. Kalau di tempat lain makanannya sagu, ada tempat penyimpanan sagu. Di daerah timur sana makan sagu. Saya ceramah ke daerah Sulawesi, ke Papua, di Sorong, di Raja Ampat, di Fak-Fak, diberi sagu. Ini makanan enak Pak Ustadz, saya coba, enak. Cuman cepat laparnya, karena kita biasa makan nasi. Artinya apa? Ada persiapan untuk masa depan. Itu diajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf. Ketika dia diberikan Allah taala ilham melalui mimpi, wahyu. Bagi kita tidak ada wahyu karena sudah putus dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Habis, tak ada lagi wahyu. Tapi kemudian ilham tetap terus ada. Lil insani lammatani, manusia ini punya dua lammah. Bisikan-bisikan yang datang dari malaikat disebut ilham. Bisikan-bisikan yang datang dari syaitan disebut waswasah. Makanya kita selalu minta perlindungan Allah dari waswasah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nama perbuatannya waswasa, yuwaswisu. Perbuatannya waswasah. Tempat dia berbisik, alladzi waswisu fi sudur, di dada. Bagian yang sebelah mana? Atas, bawah, kanan, kiri. Yang sebelah kiri. Tempat jantung berdetup, berdetak, berdegup sebelah kiri. Makanya jantung itu kita isi dengan zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ke situ untuk mengusir bisikan-bisikan setan. Tabiat dia khannas, bersembunyi. Kenapa disebut dia bersembunyi? Karena dia mengintai seperti tikus di lubang mengintai kucing. Kalau dia lihat ada kucing, dia khannas, bersembunyi. Tapi ketika dia lihat tidak ada kucing, dia keluar. Maka saat hati berzikir, dia bersembunyi. Saat hati lalai, dia keluar. Maka kata Allah, wala takum minal ghafilin, jangan kau lalai. Kun ma'allah, selalulah engkau bersama dengan Allah. Selalulah engkau bersama dengan Allah. Kalau engkau tidak bisa bersama dengan Allah, fakun man ma'allah, hendaklah engkau bersama dengan orang. Kalau kau duduk dengan dia, kau ingat Allah. Makanya kalau duduk dengan almarhum dulu, ingat Allah. Duduk dengan Abah Raud, ingat Allah. Saya kalau duduk dengan ulama itu, Pak Ustadz, saya ingat Allah. Alhamdulillah. Tapi kalau saya duduk dengan Ustadz, saya ingat proposal. Oleh sebab itu maka kun ma'allah. Untuk apa? Mengusir khannas yang bersembunyi tadi. Maka kita ini dikatakan dalam tema yang diberikan, jangan seperti ayam mati di lumbung padi. Kenapa ayam bisa mati di lumbung padi? Ayam itu kan mati karena kelaparan. Kenapa bisa di lumbung padi, tempat penyimpanan padi, menunggu masa paceklik, masa kering, sedangkan orang saja tidak akan mati karena padi itu ada, padahal dia berada di lumbung padi itu. Kenapa bisa mati? Karena dia tidak mau
apa bahasa Indonesia, mencotokkan, menggunakan paruhnya untuk memakan padi itu. Dia tidak mau, dia biarkan dirinya mati binasa, tidak mau dia makan padi itu. Oleh sebab itu, adakah manusia seperti ini disebutkan dalam Al-Quran yang sejalan dengan peribahasa ini? Ada. Siapa dia? Kamatsalil himari yahmilu asfara, seperti keledai membawa kitab. Keledai dipakai untuk menarik gerobak. Isi gerobak itu di belakang kitab berjilid-jilid. Tapi ada manfaat kitab itu bagi keledai? Tak ada. Jadi kalau dalam peribahasa kita dipakai ayam, di Mesir, di Arab yang dipakai keledai. Keledai selalu dipakai untuk konotasi negatif yang jelek-jelek. Suara, inna angkaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling jelek adalah suara keledai. Gimana sih suara keledai, Pak Ustadz? Tulis aja di YouTube, sautul hamir. Tulis di sautul hamir. Jangan sekarang, nanti habis pengajian. Untuk rumah yang paling jelek, la baitul ankabut. Janganlah jadi rumah yang paling rapuh. Rumah yang paling kokoh kelihatannya adalah laba-laba. Rumahnya Spiderman. Tapi itulah rumah yang paling rapuh. Kenapa? Karena membangunnya susah, menarik getah kayu, disusun demikian indah cantik berangkai, tapi kemudian sekali tarik saja hancur. Perumpamaan rumah paling jelek, laba-laba. Perumpamaan suara paling buruk, keledai. Dan dalam peribahasa kita pun, jangan sampai keledai jatuh 2 kali di lubang yang sama. Sebuah perumpamaan. Maka sesungguhnya yang kita pahami bukan bunyi teksnya, bukan kalimatnya, bukan hewan yang dipilih apakah ayam atau keledai, tapi yang diambil di situ adalah tidak mengambil manfaat. Sebagaimana ayam tidak mengambil manfaat dari padi, padahal sebenarnya padi bisa mengenyangkan dia, menyelamatkan nyawanya, bisa hidup panjang tidak kelaparan. Maka keledai juga tak mengambil manfaat dari kitab-kitab, buku-buku yang dia bawa. 1 gerobak, 3 kereta keledai di belakang, tak ada manfaatnya. Kamatsalil himari yahmilu asfara. Dalam ayat lain Allah Ta'ala memberikan contoh. Kalau yang ini keledai, manusia mulia. Tapi apa kata Allah? Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, kami sudah lama angkat derajatnya. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Tapi dia tidak mau naik ke atas. Dia lebih memilih jatuh ke bawah. Wattaba' hawa, diperturutkannya hawa nafsunya. Famathaluhu, ini lebih tinggi lagi. Famathaluhu kamathalil kalb. Perumpamaan dia kata Allah seperti seekor kalb, dog, anjing. In tahmil alaihi yalhas atau tatrukuhu yalhas. Anjing, kalau kau ambil batu mau kau lempar, dia tetap juga menjulurkan lidahnya. Dan andai kau diam, tetap juga dia menjulurkan lidahnya. Tapi tidak selamanya anjing disebutkan dalam perumpamaan yang jelek. Ada satu ayat disebutkan anjing beberapa kali ketika anjing bersahabat dengan ashabul kahfi. Apa maknanya? Anjing sekalipun najis mughalladhah, kalau dia jilat, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau ada seekor anjing menjulurkan lidahnya ke dalam bejana tempat air kamu, fa ahriquhu, tumpahkan air itu semuanya habis. Basuh bejana tempat air itu dengan 7 kali. 1 kali dengan air bercampur tanah, 6 kali dengan air suci yang mensucikan. Tahir mutahhir, suci lagi mensucikan. Apa maknanya? Anjing yang najis, yang kotor, tapi kalau dia dekat dengan orang soleh, disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa kali dalam Al-Quran. Kalau anjing saja bisa dimuliakan sedemikian rupa, apalagi makhluk yang mulia. Ada saatnya manusia ini begitu hebat, begitu tinggi,
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa idz qulna lil malaikati, kami perintahkan kepada seluruh malaikat, usjudu li Adam, sujud kepada Adam. Fasajadu, sujud semuanya, illa iblis, kecuali satu, makhluk yang hina, warnanya hitam, terbuat dari tanah busuk bau, rendah diinjak tapak kaki, tapi begitu ditiupkan Allah, fanafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruh ke dalamnya. Apa yang terjadi? Faqa'u lahu sajidin. Semua makhluk-makhluk yang bercahaya, yang indah, yang hebat itu sajidin, sujud ke tanah yang busuk dan bau. Kenapa? Allah meniupkan ruh kemuliaan di dalamnya. Tapi ketika dicabut Allah Ta'ala kemuliaan dari tanah yang busuk dan bau itu, apa yang terjadi? Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, lebih rendah daripada kambing, onta, lembu, an'am, binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih hina lagi daripada itu. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa peribahasa sesungguhnya sejalan dengan yang dipakai Allah Ta'ala dalam Al-Quran, karena target yang ingin dicapai dari perumpamaan-perumpamaan itu adalah menyentuh hati manusia. Perumpamaan seekor keledai, perumpamaan rumah laba-laba, perumpamaan tentang manusia, perumpamaan tentang ayam di lumbung padi. Target yang ingin dicapai adalah menyentuh. Bagaimana cara Allah Ta'ala menyentuh hati manusia, supaya kalau sudah hati itu tunduk, yang lain ikut menjadi tunduk. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal ini baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadal, wa idza salahat, kalau dia baik, salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb, itulah dia hati. Maka hati ini diperbaiki. Di mana letak memperbaiki hati? Satu Indonesia ini orang datang kemari untuk memperbaiki hati. Disinilah lumbung padi itu, disinilah lumbung zikir itu, disinilah lumbung ilmu itu, disinilah tempat para penghafal Quran itu, disinilah tempat wali-wali Allah berkumpul. Tiba-tiba ada ayam kelaparan di lumbung padi. Pagi ini Abdul Somad datang kemari untuk mencari padi-padi, karena jiwa yang kering, hati yang kosong hampa, berkumpul bersama orang-orang soleh. Idza marartum biriyadil jannah farta'u, kalau kamu lewat di taman surga, kalau kamu lewat mampir singgah melalui taman surga, farta'u, makan minumlah kamu di taman itu. Kata sahabat, mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Taman surga itu kan di akhirat. Kata Rasulullah, ada taman surga di dunia. Apa itu? Majalisul zikri, majelis zikir. Jangan sampai ayam mati di lumbung padi. Padi materi, benda, bisa mengenyangkan lambung ayam. Tapi yang kita maksud di sini kiasan bukan padi materi beras, bukan jagung, bukan sagu, bukan beras. Yang dimaksud apa? Yang mengenyangkan spiritual kita. Kalau anak tidak dikasih makan sarapan pagi, dia nanti akan makan makanan yang belum pasti, steril, pewarnanya pewarna tekstil. 3 hari tidak basi karena ternyata pakai pengawet. Bukan cuman pengawet itu mengawetkan makanan dia, dia awet sekalian. Gara-gara pengawet terlalu banyak. Maka orang tua yang khawatir anaknya jajan sembarangan di pinggir jalan, dikasih makanan. Ini materi, makanan ini materi, beras ini benda, sagu ini benda, jagung ini benda. Benda hanya bisa mengenyangkan benda. Materi beras, jagung, padi mengenyangkan lambung, karena lambung juga materi. Tapi jiwa manusia bukan materi. Ada zahir, ada batin, ada spiritual, ada material. Makanya selalu dalam sambutan kami berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah memberikan sumbangan material maupun spiritual.
Sesungguhnya orang-orang barat yang mengikut filsafat wujudiyah, ada namanya filsafat wujudiyah. Wujud artinya ada. Dia hanya percaya pada sesuatu yang ada di depan mata. Apakah Abdul Somad itu ada? Ada. Kenapa dia ada? Karena bisa dilihat mata, bisa ditangkap dengan panca indera, bisa disentuh dengan tangan. Maka Abdul Somad itu ada. Adakah ruh Abdul Somad? Ruhnya tidak ada. Karena ruh tidak bisa dilihat mata, tidak bisa disentuh tangan, tidak bisa diraba, ditangkap dengan panca indera, maka tidak ada. Filsafat itu disebut dengan filsafat wujudiyah. Bahasa Inggrisnya materialism, diambil dari kata materi, benda. Maka kalau tidak nampak, tidak ada. Malaikat kiraman katibin, tidak ada. Raqib dan atid, tidak ada. Alam barzah, tidak ada. Sorga, tidak ada. Karena tak dilihat oleh mata. Puncaknya adalah Tuhan, tidak ada. Maka lahirlah generasi-generasi ateis. A, tidak ada. T, Tuhan. Is, keyakinan. Ateis, keyakinan yang meyakini bahwa Tuhan tidak ada. Tapi aneh bin ajaib, ketika dia mau mati kecelakaan, dia minta tolong, dia tulis SOS, save our soul, selamatkan jiwa kami. Katanya tidak percaya kepada yang gaib, tapi dia minta selamatkan, save our soul. Mestinya kalau tidak percaya kepada jiwa, tidak percaya kepada roh, tidak SOS, SOB, save our body. Dan dalam lagu kebangsaan Indonesia kita nyatakan, kami percaya kepada yang zahir dan batin. Indonesia Raya, bangunlah jiwanya dulu dibangun, barulah bangun badannya. Maka membangun badan ini nomor 2. Tapi kalau kita tonton TV, iklan yang paling banyak itu membangun jiwa atau membangun badan? Membangun badan. Cobalah tonton TV, ambil kertas, bawa pena, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore nanti tonton. Kasih, ambil kertas, garis di tengah, buat membangun jiwanya, membangun badannya. Berapa yang membangun jiwa, berapa membangun badan? Air ini membangun jiwa, membangun badan? Membangun badan. Dia materi. Maka materi hanya bisa menyelesaikan masalah materi. Masalah materi mana yang mau diselesaikan dengan materi ini? Materi ini. Materi mana yang bisa diselesaikan dengan sarapan? Materi lambung. Tapi masalah materi jiwa, sebetulnya jiwa itu beradanya di mana, Pak Ustadz? Di sini atau di sini? Ikhtilaf para filosof. Yang satu mengatakan fid dimag, di otak. Yang satu mengatakan fil qalb, di jantung. Saya tidak suka ikhtilaf. Karena kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, kata Nabi dalam hadis, la takhtalifu fakhtalafat qulubukum. Jangan kamu ikhtilaf, nanti hati kamu ikut menjadi ikhtilaf. Saya mengkombinasikan aja antara dua pendapat ini. Berawal dari jantung naik ke otak. Jadi kalau ada mengatakan, sebetulnya kita saat berpikir itu di mana? Di sini atau di sini? Am ala qulubin afala yatadabbaruna al-Qur'an? Mengapa mereka tidak merenungkan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Atau hati mereka terkunci? Kalau begitu, berpikir itu di hati katanya. Ini dalil mereka yang mengatakan bahwa letaknya itu yang gaib, itu letaknya di hati. Dan banyak sekali hadis-hadis mengatakan di hati. Tapi banyak orang selalu mengatakan, marilah kita berpikir. Pernah nggak orang ngomong, marilah kita berpikir? Think, marilah kita berpikir. Lalu saya temukan ada pendapat yang mengkombinasikan antara duanya. Kata dia berawal dari jantung, dari kemudian naik ke otak. Sesuai dengan para dokter ahli medis kita juga berkata demikian. Berawal dari degup, detak, hembusan darah di jantung, dari jantung lalu kemudian menyembur ke otak. Otak ini disegarkan, lalu dari otak turun ke mata, dari otak ke tangan. Makanya orang kalau sudah bermasalah otaknya,
makan otak-otak. Kalau sudah bermasalah di otak, akhirnya bermasalah di lain. Makanya penyakit yang paling berbahaya, penyakit yang paling ditakuti orang zaman sekarang, akibat dari banyaknya lemak, minyak masuk ke dalam darah, akhirnya terjadi penyumbatan saluran darah, lalu kemudian na'udzubillah terjadilah hal-hal mati badan sebelah, stroke dan lain sebagainya. Tapi insya Allah orang-orang yang soleh makannya dijaga, apalagi sekarang 10 awal Muharram, bulan mulia, bulan haram, bulan banyak dipakai untuk beribadah. Jangan sampai tinggal puasa sunat 9, 10, 11, nggak bisa 3 hari 9, 10 saja, 9, 10 pun nggak bisa 10 saja, 10 pun nggak bisa juga, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kemudian kalau dipakai teori-teori Nabi SAW, Nabi itu berbuat itu bukan mengikuti analisa akal, tidak pula mengikuti hati, tapi dibantah Allah itu semua. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya saya ingin menjelaskan, materi hanya bisa menyelesaikan masalah materi. Materi hanya bisa menyelesaikan masalah materi. Sedangkan yang dimaksud dengan non materi, membaca Quran, zikir, duduk dengan orang-orang soleh, pengajian, tasbih, tahmid, takbir, solawat, majelis ilmu, itu adalah menyelesaikan non materi. Makanya kita Islam ini diajarkan keseimbangan. Jangan kau angkat suaramu tinggi-tinggi, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kau angkat suaramu melebihi suara Nabi. Orang Arab Badui yang tidak sopan meninggikan suara di depan Nabi. Turun ayat, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Maka kata Allah Ta'ala yang paling baik itu pertengahan. La tajhar bi salatika, jangan kau jaharkan doamu terlalu melambung melengking. Wala tukhafid biha, jangan pula kau khafi sampai tak terdengar. Wabtaghi baina dzalika sabila, tapi carilah jalan tengah. Makanya umat Islam ini adalah jalan tengah. Umat ini adalah umat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yang satu mengatakan Nabi Isa itu dinaikkan ke atas terlalu tinggi. Wa qalatil yahudu Uzair bin Allah wa qalatin nasara al-masih ibnullah, al-masih anak Allah, terlalu tinggi. Yang satu pula Yahudi mengatakan Isa anak zina. Mereka tuduh Maria berzina dengan Joseph si tukang kayu. Anak zina, jatuh ke bawah, rendah, hina. Maka abuki imra'a sau'in, bapakmu bukan preman orang jahat. Wa makanat ummuki baghiyah, ibumu bukan baghiyah, wanita tuna susila. Datang orang Yahudi menemui Maryam yang baru saja melahirkan anak. Makanan qasiyah, dia tidak tahan mendengar buli-buli. Mengapa dia punya anak tanpa suami? Kenapa dia bisa hamil? Membuli. Habis dia dibuli, akhirnya dia pergi mengasingkan diri. Makanan qasiyah, di tempat yang jauh dari Palestina. Nah, jadi di antara yang suka membuli ini Yahudi. Jadi kalau ada suka membuli ini otak-otak Yahudi. Maka larilah Maryam. Jadi kalau mau belajar dari bagaimana Maryam dibuli orang, bagaimana cara dia, pergi lari. Kita sekarang kalau dibuli orang nggak perlu lari, cukup matikan handphone. Lalu kemudian dasar pembuli, orang sudah lari, ternyata mereka datang ke sana. Mereka datangi langsung. Apa kata mereka? Makanat abuki mura'a sau'in, bapakmu bukan orang jahat. Wa makanat ummuki baghiyah, ibumu bukan wanita tuna susila. Titik. Kalau ayat itu dilanjutkan tidak layak menjadi kitab suci. Bapakmu bukan preman tengik, ibumu bukan wanita tuna susila. Kalau dilanjutkan, mengapa kau punya anak hasil zina? Apa yang dilakukan Maryam? Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Tidak menjawab orang yang jahil, itulah jawabannya.
Tidak menjawab orang jahil, itulah jawabannya. Apa yang dilakukan Maryam? Fa asyarat ilaih. Maryam cukup menunjuk anaknya. Isa yang terbaring sesosok bayi. Fa asyarat ilaih. Maryam menunjuk anaknya. Kata Maryam, bayangkan tiba-tiba kalau datang orang sedang membuli. Kenapa kamu bisa hamil gak punya suami? Bapakmu bukan orang jahat, ibumu juga bukan wanita tunasusila. Kenapa kamu bisa punya anak haram? Oh, makin marah dia. Apa kata mereka? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Kamu suruh kami bicara dengan anak kecil ini. Bagaimana kami bisa bicara dengan anak ini? Disitulah Allah Ta'ala menunjukkan mukjizatnya, seimbang antara zahir dan batin. Yang dilakukan oleh Maryam itu adalah zahir, menunjuk anak. Tapi yang dilakukan Allah adalah batin. Islam mengajarkan seimbang antara zahir dan batin. Jangan orang hanya batin saja. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk fisik tubuh kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak melihat rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah itu batin kamu. Gara-gara ini santri-santri tak mandi pagi. Kamu kenapa matanya? Allah hanya melihat hati kita, Pak Ustaz. Makanya ketika bercermin kita diajarkan Allahumma kama hassanta khalqi wa hassin khuluqi. Makanya di azikra yang zahir ada, yang batin ada. Lupa subscribe, like, and share.